Salam sejahtera, jumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 2 dengan tema talenta dan tanggung jawabku. Are you ready? Yes, kita lanjutkan ya teman-teman. Tujuan pembelajaran melalui belajar di rumah, peserta didik mampu mengetahui, memahami talenta yang diberikan Tuhan dan bertanggung jawab menggunakan dalam hidup sehari-hari serta mampu menuliskan talenta yang dimilikinya. Petunjuk selalu terhubung dengan WhatsApp wali kelas, berdoa saat sebelum dan sesudah belajar, baca Alkitab dengan suara lantang, baca teks bacaan pada modul dengan suara kelas. Kerjakan modul, jika mengalami kesulitan silakan minta bantuan mama atau papa atau saudara di rumah. Kirim modul sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Teman-teman, hari ini kita mempelajari tentang talenta atau sering disebut dengan bakat. Apa sih bakat itu? Coba perhatikan teman-teman di sekitar kita. Pasti ada yang mahir main sepak bola, menyanyi, baca puisi, main musik. Pasti banyak. Nah, teman-teman coba tanya dengan keluarga sendiri, apa sih yang menjadi talenta kalian? Kita membuka dalam kitab Matius 25 ayat 14-30 ya, yaitu perumpamaan tentang talenta. Diceritakan suatu hari seorang tuan yang kaya, tuan itu akan pergi ke luar negeri. Kemudian tuan itu memanggil 3 hambanya, tuan itu akan memberikan hartanya. Hamba pertama diberikan 5 talenta, hamba kedua diberikan 2 talenta, dan hamba ketiga diberi 1 talenta. Tuhan itu mempercayakan talentanya sesuai dengan kesanggupan masing-masing hambanya. Kemudian pergilah Tuhan itu keluar negeri dan meninggalkan 3 orang hambanya itu. Hamba yang pertama mengusahakan talenta itu dan mendapatkan 5 talenta lagi. Hamba yang kedua mengusahakan 2 talenta itu dan mendapat 2 talenta lagi. Lalu bagaimana dengan hamba yang ketiga? Yuk kita lihat ya. Ternyata hamba yang ketiga karena takut, maka ia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Suatu hari Tuhan itu kembali pulang dan akan mengadakan perhitungan dengan ketiga hambanya. Lalu Tuhan itu memanggil ketiga hambanya dan ketiga hamba itu menunjukkan talenta masing-masing. Tuhan itu memuji hamba yang pertama dan kedua karena telah setia dan memberi talentanya lagi lebih banyak lagi. Tetapi Tuhan itu memarahi hamba yang ketiga yang malas dan takut karena tidak mau menggunakan talenta yang diberikannya itu. Akhirnya Tuhan itu menghukum hamba ketiga yang tidak berguna ke dalam penjara yang gelap sekali. Teman-teman, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, talenta itu adalah pemberian sejak kecil teman-teman. Dan pemberian itu pasti yang terbaik ya, karena Tuhan yang memberikan. Nah teman-teman, kita harus menghargai pemberian itu dan menggunakannya dengan bijaksana. Tuhan memberikan talenta, bakat itu berbeda-beda. Kita harus menghargai bakat mereka. Justru perbedaan itu akan melengkapi kita. Hidup kita pasti akan berbahagia. Nah, bagaimana tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan yang sudah diberikan talenta itu? Sebagai seorang pelajar kita diberikan kecerdasan, maka kita harus gunakan untuk belajar lebih giat lagi dan meraih prestasi baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kita juga diberikan kemampuan berolahraga, menyanyi, menari, futsal, voli, musik, dan masih banyak lagi. Dan kita harus syukuri itu dan digunakan dengan sebaik mungkin. Kita mensyukurinya dan tetap rendahkan hati. Jangan pernah sombong. Yuk kita baca Efesus 2 ayat 10 ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekali lagi teman-teman, kita harus bertanggung jawab akan segala pemberian Allah dengan bijaksana. Dan semuanya itu telah direncanakan oleh Allah di dalam Kristus. Maka hidup kita juga harus memberkati orang lain. Berikut adalah catatan kita ya.
Talenta adalah bakat yang diberikan oleh Tuhan sejak lahir. Setiap manusia diberikan talenta berbeda-beda, maka kita harus saling menghormati dan melengkapi satu dengan yang lain. Kita bertanggung jawab terhadap bakat yang diberikan untuk dikembangkan menjadi berkat bagi orang lain. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mohon maaf jika ada kata dan tulisan yang tidak berkenan. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati. Bye-bye.